bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah orang yang terkaya di dunia. Ngerasa nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Kota Harapan Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, di tempat juga yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan alhamdulillah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengisi sisa-sisa usia kita. Betul ya Pak ya? Yang ada adalah kita sedang menuju satu titik, yaitu kematian. Kita sedang menuju pintu babun, namanya babul maut. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan ini. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesempatan yang berharga dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu di antara kita 1 jam ke depan, ya, 2 jam ke depan, 1 hari yang ke depan, 1 pekan yang ke depan, di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah di saat para ahlul kubur yang menginginkan untuk bisa kembali ke alam dunia ini untuk beramal saleh, kita saat ini diberikan oleh Allah kesempatan itu untuk dapat mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada pagi hari yang penuh barokah ini Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itulah doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak minta kepada Allah tambahan dunia. Tidak dikatakan di situ Rabbi zidni dolar, Rabbi zidni dinar. Tetapi
Allah mengajarkan kepada kita, Rabbi zidni ilma. Jadi mohon ditambahkan, bukan kekayaan, bukan juga yang lain, tetapi minta ditambahkan dalam sisa-sisa usia kita ini ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah di pagi hari yang penuh barokah ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang keutamaannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan zimmatullah, jaminan Allah kepada orang yang sholat subuh berjamaah. Ya, jadi kalau Allah perlihatkan pahala sholat subuh kepada kita semua, niscaya masjid ini akan penuh, luber sampai ke belakang. Tadi kita lihat Ustaz, masjid kita luber enggak nih? Sampai ke belakang enggak? Sampai saf terdepan ya. Ya. Sampai saf terdepan. Kalau kita melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mengajak anak-anak kita, istri kita untuk memenuhi masjid ini, untuk melaksanakan salat berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah nilainya lebih baik ya dibanding salat sendiri. Salat sendiri berapa? 1 derajat. Salat berjamaah 27 derajat. Saya yakin kalau kita semua ditawarkan di sini ingin duit 27 miliar atau 1 miliar, yang mana yang kita pilih Pak? Pasti yang 27 miliar. Ya, tapi kita senangnya yang 1 miliar terus ya. Kalau kita punya kebaikan, sesuatu yang baik, jangan egois. Punya makanan enak, makan sendirian. Anak kita enggak dibagi. Istri kita enggak dibagi. Allah berikan kepada kita pahala yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, rakaatul fajri khairun ya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Itu disebutkan 2 rakaat itu bukan salat subuhnya, salat sunnah, salat sunnahnya, apalagi salat subuhnya. 2 rakaat salat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah orang yang terkaya di dunia. Ngerasa nggak Pak? Nggak ngerasa ya? Karena memang pahala itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Allah akan perlihatkan nanti di akhirat. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah fi zimmatillah, dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah, dalam garansi Allah dari pagi sampai malam. Tahu artinya garansi Pak?
Kita sekarang kan pengen digaransiin semua ya. Mobil kita pengen digaransi. Ada asuransi. Rumah kita diasuransikan, mobil kita diasuransikan, bahkan jiwa kita juga diasuransikan. Kita rela mengeluarkan kocek kita untuk membayar asuransi itu. Padahal ada asuransi yang gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita datang untuk sholat subuh berjamaah, fi zimmatillah, kita dalam melindungan dan jaminan Allah dari pagi sampai malam. Ya, ada kisah sahabat Abu Hurairah habis sholat subuh berjamaah menyampaikan tausiah seperti ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Di tengah menyampaikan tausiahnya, Abu Hurairah dapat kabar radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, terbakar. Ada kebakaran ya Abu Hurairah di kampung yang engkau tinggal. Kira-kira kalau berita itu disampaikan kepada kita, apa yang kita lakukan, Pak? Kemarin saja waktu gempa itu ya, orang-orang pada lari itu, tinggal imamnya sendiri, imamnya sendiri itu di masjid. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, terjadi kebakaran. Abu Hurairah apa yang dilakukan? Dia melanjutkan tausiahnya. Di tengah menyampaikan tausiahnya, datang lagi orang itu untuk menyampaikan berita. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, terjadi kebakaran di kampungmu. Ini udah 2 kali loh. Kalau 1 kali mungkin ya diabaikan, tapi datang 2 kali. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Dia terus melanjutkan tausiahnya. Coba bayangkan, Pak, kalau berita itu sampai ke telinga kita, ya, tahu-tahu ditelepon dari rumah, Abi, ada kebakaran. Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana? Langsung pulang ya? Udah kagak salam, kagak apa deh, langsung pulang. Ya, sampai datang kepada 3 kali kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, terjadi kebakaran. Apakah yang ketiga kali juga Abu Hurairah ya, meninggalkan tausiahnya, meninggalkan jamaahnya pulang? Tidak. Abu Hurairah melanjutkan ya tausiahnya. Karena Abu Hurairah yakin, hakul yakin, Allah memberikan jaminan perlindungan kepada dirinya yang sholat subuh berjamaah. Yang ketiga kali, begitu sampai diberitakan, api itu berhenti. Ya, api itu padam. Jadi barang siapa yang sholat, keutamaan min fadli sholat subhi jama'atan, di antara keutamaan sholat subuh berjamaah itu adalah Allah memberikan jaminan kita. Siapa yang jamin kita, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan garansi itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu jaminan Allah. Allah akan mencukupi kita kalau kita kekurangan. Ya. Ada kisah juga realita. Ya. Ini keutamaan sholat subuh berjamaah. Seorang jamaah kita di Bekasi, bukan di sini. Cerita Pak Ustaz. Ya. Ini adalah faedah dari sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh dia pergi untuk safar ke suatu daerah. Sampai di jalan tol dia mengalami ya, insiden kecelakaan. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diselamatkan oleh Allah dan keluarganya. Dia ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah akan melindungi dia, memberikan perlindungan dari pagi sampai malam. Yakin gak Pak?
Ya? Oh, yakinnya pelan banget nih. Ya, insya Allah yakin. Yakin kita. Ya. Jadi kalau kita tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, insya Allah udah bacaan imamnya luar biasa. Ya. Kalau di masjid-masjid lain belum tentu. Kadang-kadang yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia juga. Udah sepuh lagi, ya. Bacaannya udah kayak lilin itu udah hampir mati. Ya. Kemana para pemudanya? Ya. Kemana generasi-generasi mudanya? Kira-kira bisa nggak kalau kita tidak berdakwah? Kalau kita tidak mencolek orang-orang di sekitar kita, masjid ini bisa penuh? Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Harus ada apa? Ud'u ila sabili rabbik. Peran dakwah kita. Jadi kalau pengen masuk surga jangan sendirian. Ajak istri kita, ajak anak kita, ajak tetangga kita, ajak kawan kita. Siapa? Siap? Siap apa? Siap apa? Siap ajak orang-orang terkasih kita untuk masuk masjid. Alangkah indahnya ketika kita mengantri di pintu surga, sebelah kanan kita istri kita, sebelah kiri kita anak-anak kita, di depan kita orang tua kita. Pernah nggak sih terpikir seperti itu dalam diri kita, bahwa kita ingin dipertemukan oleh Allah bersama keluarga kita, bersama zuriyah kita, bersama anak keturunan kita di surga? Ini egois sih, pengen masuk surga sendirian aja. Punya adik nggak diajak, punya kakak nggak diajak. Ya, mau penuh nggak masjid ini? Ya, coba dalam diri kita, mau ngajak berapa orang? Semakin banyak yang kita ajak orang untuk sholat, kita dapat pahala sholat itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak pada satu kebaikan, kita ngajak ngaji nih, selain diri kita dapat pahala ngaji, kita dapat pahala ngaji dari orang yang kita ajak. Masya Allah, Allah sayang banget sama kita. Bagaimana kita bisa mendulang pahala yang akan kita raih? Allah berikan kesempatan itu. Dan kita harus, Bapak Ibu sekalian, punya keinginan yang kuat untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Kita suka baca kan suratnya? Pernah kita bahas waktu itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji sawi, mithqala seberat, berarti kita diperintahkan dalam ayat ini untuk berlomba-lomba memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak anak kita, kita ajak istri kita, kita ajak tetangga kita. Kalau sholat jangan sendirian, ajak mereka. Kalau ngaji, ajak mereka, jangan sendirian. Kalau kita fasih baca Quran, jadikan istri dan anak-anak kita juga fasih baca Al-Quran. Insya Allah penuh nih. Ya, kalau semua kita mengajak saudara-saudara kita dan keluarga kita. Apalagi setelah mengaji, setelah kita sholat berjamaah, kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, termasuk kajian-kajian tafsir Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang belajar Al-Quran. Karena Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar bacaan,
Walaupun baca saja sudah berpahala. Quran adalah kalamullah al-munazzalu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muta'abbadun bitilawatihi. Quran itu bacanya saja sudah ibadah. Baru bacanya saja. Ya. Apalagi kita ini semua nih. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, dia merupakan hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Kalau kita ingin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin terkoneksi dengan Allah, baca Al-Quran. Dan derajat kita di surga nanti adalah semakin banyak hafalan Quran kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tingkatkan. Kalau kita sekarang baru hafal surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya, kalau cuma sampai di situ rendah derajat kita. Terus tingkatkan, hafal surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan terus sampai juz 30 juz atau juz 30 saja dah. Minimal juz 30. Juz 30 saja belum sampai tuh. Belum selesai. Ya. Jadi kondisi terbaik manusia di pagi hari ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran. Dan seperti ustadznya yang mengajar. Jadi kita ini adalah syarikani, dua yang sedang berserikat dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang belajar Al-Quran. Kata Nabi, khair, orang yang terbaik kum di antara kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, ya, di Masjid Kota Harapan Indah ini digelar, ya, kajian-kajian bahasa Arab. Ada Ustaz? Ada ya? Belum? Bahasa Arab itu, ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mewajibkan orang Islam untuk belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i, ya. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Banyak sekali ibadah-ibadah yang tergantung dengan melantunkan bahasa Arab. Tadi yang dibaca imam dalam sholat, suratul Fatihah, itu bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Boleh nggak diganti bahasa Jawa sholatnya? Boleh nggak diganti bahasa Indonesia? Nggak bisa. Maka wajib orang Islam belajar bahasa Arab. Kita lebih bangga, anak-anak kita bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. Tapi nggak pernah bangga anak-anak kita disuruh belajar Al-Quran, berarti juga belajar bahasanya. Coba anak kita belajar bahasa Arab enggak? Padahal bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bagaimana kita bisa menghadirkan kekhusyuan kita? Bagaimana kita bisa menghadirkan kekhusyuan ketika kita sholat kalau kita nggak tahu bacaan artinya? Bahkan Nabi memerintahkan kepada kita untuk hadirkan khusyuk dalam sholat kita. Rasulullah dan para sahabat ketika baca Al-Quran sampai kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kondisi manusia di neraka, meneteskan air mata. Kenapa kita tidak meneteskan air mata? Karena kita nggak paham artinya. Ya, karena kita tidak tahu artinya. Pak Ustadz, saya udah sepuh, saya nggak bisa menghafal Al-Quran, otaknya sudah tua. Apakah ini alasan? Ya.
Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan, kemauan dan niat kita untuk belajar Al-Qur'an dan bahasanya. Jadi belum ada kata terlambat. Saya lihat ada di satu masjid belajar kitab Jurumiyah, Ustaz. Kitab Jurumiyah, kitab Nahwu. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Jadi ada kitab dalam pelajaran nahwu, ya, tata grammar dalam bahasa Arab, itu Al-Jurumiyah, kecil tipis. Jamaahnya orang-orang sepuh, Masya Allah. Jadi belum ada kata terlambat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lah, termasuk belajar Al-Quran. Ya, makanya wajib menurut Imam Syafi'i. Karena kita tidak mungkin sholat tidak menggunakan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa sunnah itu adalah berbahasa Arab. Bagaimana kita bisa khusyuk, hadir dalam khusyuk di sholat kita kalau kita tidak memahaminya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk kajian-kajian di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, ya, kita sudah pernah belajar tafsir, ya, dari mulai surat-surat yang pendek, ya, nggak boleh berhenti, terus sepanjang hayat kita, bahkan usia kita tidak cukup, ya, untuk dapat menerima, mengambil ilmu Allah. Makanya orang yang merasa, ya, cukup menuntut ilmu itu adalah sombong. Ya. Orang yang nggak mau, ya, untuk ngaji, hadir dalam kajian, itu orang sombong. Dikatakan juga orang yang tidak mau hadir dalam kajian itu orang bodoh, jahil. Bagaimana tidak? Usia yang diberikan oleh Allah 60-70 tahun, kalau semuanya digunakan untuk menuntut ilmu Allah, umur itu tidak cukup. Jadi kalau apalagi ada orang menyatakan huwa alim, dia udah merasa cukup dengan ilmunya, fa innahu jahilun, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa man qala annahu alim, barang siapa yang menyatakan dirinya dia punya ilmu, cukup dengan ilmunya, fahuwa jahilun, maka dia adalah orang bodoh. Ya. Maka enggak cukup waktu kita yang diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pula di antara dari kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq, di mana di situ Allah menjelaskan tentang, ya, satu keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan manusia, ya, dan kasih sayang Allah kepada manusia sehingga Allah berikan manusia ilmu, ya. Jadi itulah kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq, yang merupakan surat yang pertama menurut jumhurul ulama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia surat yang termasuk tergolong makkiyah, surat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Fi ghari Hira'in, di gua Hira. Ya. Min madmuni hadhihi surah, di antara isi kandungan dari surat Al-Alaq ini, yang pertama adalah penjelasan tentang keagungan azamatillahi subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan manusia. Ini ada di dalam apa? Ayat yang bunyinya khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segumpal darah. Ya.
kemudian dari segumpal darah jadi segumpal daging. Alaq itu artinya nempel, bergantung, menggantung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala bisa kita tergambarkan dalam surat ini, di mana Allah menciptakan manusia min alaq, dari darah. Coba bagaimana bisa kita bayangkan dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah menjadi ahsani takwim. Bahkan penciptaan manusia sebelum menjadi darah dia sebagai apa? Dari air mani. Yang menyebutkannya saja dalam beberapa situasi kita malu untuk menyebutkannya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mimma'in mahin, dari air yang hina. Beda dengan air ini, ya. Betul nggak? Ini bukan mimma'in mahin, tetapi asal muasal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min ma'in mahin, dari air yang hina. Coba deh kita ngumpul-ngumpul, ya. Tahu ada orang menyodorkan satu gelas isinya air mani. Apa yang akan terjadi, Pak? Orang akan merasa apa? Merasa akan apa? Merasa jijik, merasa jorok. Padahal kita semua manusia itu diciptakan dari mimma'in mahin, dari air yang hina. Dijual pun nggak laku. Ya. Ini kenapa Allah sebutkan, ya? Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Secantik-cantiknya wanita, setampan-tampannya pria, setinggi-tingginya derajat status jabatan orang itu, dia tercipta asalnya dari air mani. Maksudnya adalah supaya kita tidak sombong. Ya. Lihat keagungan Allah Subhanahu, dari air yang hina manusia diangkat oleh Allah fi ahsani takwim. Bisa jadi dokter terhormat, bisa jadi presiden terhormat, padahal tadinya air mani. Bisa menguasai dunia, padahal tadinya, ya, itu kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah bisa meninggikan derajat seseorang, tapi juga Allah bisa merendahkan derajat seseorang. Ya. Jadi pertama, kita harus mengetahui asal muasal kita ini, supaya kita tidak sombong, ya. Supaya kita juga mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengagungkan Allah, pasti kita akan mentaati Dia, kita akan mencintai Dia. Ketika kita melaksanakan ibadah, ya, maka tidak ada terasa berat kita melangkah, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita adalah lemah. Ya, Bapak Ibu sekalian, isi kandungan surat Al-Alaq ini yang pertama adalah, ya, untuk bagaimana mengetahui tentang keagungan ciptaan Allah dalam diri manusia, diri manusia. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Apakah kalian tidak melihat? Diciptakan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa dicek, Pak.
Ya. Bisa dites. Kita ini lebih bagus mana dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain? Coba deh. Ya, kalau kita berada di kebun binatang, siapa yang paling cakep, Pak? Siapa yang paling sempurna ciptaannya? Manusia. Walaupun hewan itu harganya mahal, walaupun hewan itu harganya miliaran. Ada nggak harga hewan yang miliaran? Ada ya. Kuda kan mahal tuh ya. Harganya mahal, tapi lebih indah siapa ciptaannya? Ya. Manusia fi ahsani taqwim. Walaupun harganya mahal mereka, binatang-binatang itu. Dari sekian ratus hewan yang ada di kebun binatang, yang paling sempurna, yang paling cakep siapa? Ya. Enggak usah orang yang tampan deh. Orang yang biasa-biasa saja, tetap dia lebih baik. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak sombong, supaya kita ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah kepadanya. Itu kandungan yang pertama dari surat Al-Alaq, yaitu menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Alaq ini ya menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan Allah ajarkan ilmu. Ya. Ini sempat dijadikan malaikat ini jadi iri dalam kisah penciptaan manusia. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya. Jadi ini yang menjadikan manusia spesial adalah karena rahmat Allah manusia diberikan ilmu. Ya. Hewan-hewan yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain enggak diberikan ilmu. Ya. Bahkan malaikat sendiri, ya Allah ibaratnya begitu. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya Allah, kami para malaikat ini senantiasa memujimu, senantiasa bertasbih. Untuk apa engkau ciptakan manusia? Manusia kami semua beribadah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah ajarkan manusia, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi kenapa kita bisa seperti ini? Karena rahmat Allah kepada kita. Allah bedakan ciptaan-ciptaan Allah yang lain dengan manusia. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, tapi Allah tidak ajarkan kepada mereka ilmu. Tapi Allah ajarkan manusia ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Allah ajarkan Nabi Adam asma. Para ulama sebutkan dimaksud asma adalah ilmu. Ada berapa macam ilmu, Pak? Banyak ya. Dan ilmu itu terus berkembang. Ya, setiap saat bertambah, sepertinya ada ilmu baru. Ya. Di dekade berikutnya ada lagi ilmu baru. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradhum. Nama-nama itu diajarkan oleh Allah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua kemudian diperlihatkan kepada malaikat. Ya, dan Nabi Adam menyebutkan itu. Ya. Nah, para malaikat baru dikatakan sebutkan ya para malaikat. Malaikat nggak bisa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, maha suci engkau ya Allah, benar. Ya.
la ilma lana, kami semua tidak punya ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan. Maka sampai sekarang manusia itu ya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita dalam surat ini kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Iqra. Artinya apa? Bacalah. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang telah menciptakan engkau. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan ilmu ini, ayat ini, Iqra. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Iqra ma ana biqari, sampai 3 kali. Iqra ma ana biqari. Ini menunjukkan juga bahwa Allah yang akan ajarkan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Jadi nggak bisa. Jadi bisa. Menghafal Quran berat Pak Ustadz. Otak ini udah nggak bisa mampu menghafal. Ternyata tidak juga. Bisa dites di sini. Ayat 1 pasti bapak-bapak sudah hafal. Ya. Udah hafal belum Pak? Ini ayat ini. Udah. Ya. Pasti ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Kalau mau menghafal, insya Allah bisa. Walaupun usianya udah sepuh. Coba kita tes ya. Bukan ayat yang sering kita baca. Menunjukkan bahwa otak kita itu bisa untuk menghafal. Bisa ikutin saya, Bapak-bapak, Ibu sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud sama bismillah hafal ya? Hafal? Hafal. Kenapa hafal? Al-Fatihah hafal enggak? Kenapa hafal? Karena diulang. Ada kendala enggak bapak-bapak yang sudah sepuh usianya? Tidak ada kendala kan? Bisa hafal Fatihah Pak ya? Yang pertama itu ada keinginan. Sedikit-sedikit. Coba saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa. Ini mah nggak disuruh ngapal, suruh ngikut atau dengerin deh. Bapak-bapak jangan baca, jangan ngafal, denger aja. Istami' jayidan. Dengar baik. Apa istami' jayidan artinya? Istami' jayidan, dengar baik-baik. Walaqad atayna Musa. Siapa yang suruh baca? Suruh dengar, suruh dengerin. Walaqad atayna Musa. Dengerin aja. Ya. Begitu juga kalau ngajarin anak kita, nggak usah suruh ngajarin langsung. Bapaknya baca surat Al-Fatihah di depan anaknya, belum nalkin nih. Belum nalkinin anak. Bapak pernah nggak ngajarin anak surat Al-Fatihah? Jangan-jangan nggak pernah ngajarin Al-Fatihah nih. Selama anak itu baca surat Al-Fatihah, yang kita ajarkan, ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, anaknya baca itu, transfer pahala ke ayah dan ibunya.
Jangan diserahkan orang lain dulu. Kendalanya apa? Bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa, terlambat belajar Islamnya. Maka terus berusaha. Ada ustadz yang baca Qurannya bagus, serap ilmunya. Ada imam-imam kita di sini, ada ustadz di sini, belajar itu. Itulah ilmu. Ya, mau diulang lagi? Dengerin dulu. Oh, kalau sekarang istami summa karrir. Dengerin dan ikuti. Istami' summa karrir. Walaqad atayna Musa. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa. Kita ulang 3 kali ya Pak. 1. Silakan. 2. 3. Hafal? Insya Allah. Coba tes Ustadz. Ustadz mau? Jangan disuruh tes lagi, udah hafal nih. Akhi yang di sini coba baca ta'awudz dulu. Walaqad atayna Musa. Kita ulang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Walaqad atayna Musa. Sudah hafal kan? Bapak lihat mushaf enggak? Enggak. Coba Pak Haji ini, silakan Pak. Iya. Masya Allah. Ternyata Bapak usianya berapa? 66. Malu. Yang usianya di bawah itu tidak mau menghafal Quran. Bapak yakin nggak kalau mau menghafal Quran bisa? Coba akhirnya yang masih muda lagi. Silakan. Masya Allah. Walaqad atayna Musa. Bapak silakan yang peci hitam. Masya Allah. Indah lagi suaranya. Yang penting punya niat. Ya. Pak Ustadz 30 juz susah. Iya kalau langsung ngafalin 30 juz. Ngafalin 1 ayat dulu. Ini ya. 1 ayat, jangan langsung semuanya dibaca. Walaqad atayna Musa dan seterusnya. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab. Susah, tapi sepotong walaqad atayna Musa, diulang sampai berapa kali yang kita sanggup sesuai dengan kemampuan kita. 2 kali, 3 kali. Tadi berapa kali Pak? Ada 5 kali? Ada ya, 5 kali. Ada yang masih muda, ini mungkin 2 kali baca dia sudah hafal. Walaqad atayna Musa. Mungkin baru sekali baca saja. Kalau yang otaknya sudah sering dipakai untuk baca Quran, menghafal Quran, dia bisa hafal.
Kalau kita harus berkali-kali, 3 kali, 4 kali, mungkin 10 kali. Makin banyak kita mengulang, anugerah karunia yang diberikan Allah makin banyak. 30 juz Ustaz. Iya kalau langsung 30 juz. Tapi kalau satu ayat sedikit-sedikit tadi diulang. Kalau sudah hafal tadi walaqad ataina Musa, kita lanjutkan. Seperti itu cara menghafal Al-Qur'an. Mudah ya Pak? Bisa semuanya insyaallah. Yang penting itu apa? Niatnya, ya. Baru niat aja itu udah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin, barang siapa punya cita-cita untuk menghafal Quran 30 juz. Juz 30 dulu deh ya. Itu udah Allah catat. Nih yang ada di sini nih. Saya mau menghafal Quran juz 30. Udah dicatat. Ya. Apalagi kita memulainya, terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara isi kandungan dari surat Al-Alaq itu adalah menjelaskan tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga Allah mengajarkan manusia ilmu. Ya. Dan ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Ilmu yang utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah segala sumber ilmu. Dari Al-Quran maka turun beberapa disiplin ilmu. Ya, ada nggak pelajaran tajwid sebelumnya? Tidak ada. Pelajaran tafsir tidak ada. Ilmu syar'i tidak ada. Setelah ada Al-Quran maka ada disiplin-disiplin ilmu yang lain. Bahkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang antariksa, ilmu tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang laut, secara global disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita baca surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul aziz. Itu Allah sebutkan, menjelaskan tentang matahari yang beredar pada porosnya. Disebutkan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keberapa itu? Yang kedua. Pertama, surat Al-Alaq ini menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia. Yang kedua adalah surat Al-Alaq ini menjelaskan tentang rahmat Allah kepada manusia, kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga Allah berikan manusia berupa ilmu. Dan yang ketiga, dalam surat ini Allah menjelaskan tentang karakter, tabiat dasar manusia, tabiat buruk manusia, akhlak dasar manusia. Apa? Disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang berbunyi, innal insana innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Di sini Allah sebutkan karakter dasar manusia itu adalah layatgha, suka lupa daratan. Apa lupa daratan? Ada lupa lautan dong ya. Lupa daratan. Apa sebabnya? Ar-ra'ahus taghna, dia merasa paling kaya sehingga tidak membutuhkan yang lainnya. Ya, suka begitu kan? Sebelum dia Allah karuniai harta yang banyak, dia rajin ke masjid, rajin majlis-majlis ilmu. Tapi begitu Allah karuniakan kepadanya harta, Allah berikan kepadanya karunia berupa jabatan, mulai dah ya. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu adalah la yatgha, melampaui batas. Diberikan oleh Allah keindahan penciptaannya, sombong dia, melampaui batas.
merasa kaya, padahal dia nggak mungkin bisa kaya kecuali atas tolong Allah. Betul nggak? Sekaya apapun itu dari Allah. Ya. Maka jangan jadikan kekayaan itu menjadi kesombongan. Ya. Seperti sombongnya siapa? Qarun, yang hartanya kuncinya saja tidak sanggup dipikul oleh 10 orang yang kuat badannya. Bisa dibayangkan Pak? Kekayaan Qarun itu adalah kuncinya saja tidak sanggup dipikul oleh 10 orang yang kuat. Jadi gudang emasnya ya Qarun, ya, ada nggak orang punya segudang emas? Berarti bisa dibayangkan kekayaannya tuh. Ini udah penuh nih, ya, segudang emasnya nih dikunci, itu satu kunci. Kemudian cari lagi, ada tempat gudang lagi isinya emas semua, perhiasan emas, ada kuncinya lagi. Bayangkan tuh, ya. Seberapa banyak gudang penampungan emas dari Qarun itu. Dan nggak ada orang yang punya seperti itu. Ada nggak? Sekarang kita ini yang punya penyimpanan gudang emas, kekayaannya nggak ada. Ya. Dia sombong. Ya. Ar-ra'ahu staghna, dia merasa dirinya paling kaya sehingga tidak membutuhkan Allah. Padahal kita pasti membutuhkan Allah. Ya, istaghna itu tidak membutuhkan. Walaupun hartanya melimpah, tetap dia masih membutuhkan Allah. Dia tidak bisa menikmati hartanya kecuali pertolongan Allah. Ya. Bahkan mau makan, mau minum pasti perlu pertolongan Allah. Kok bisa Ustadz? Mau minum aja kita butuh pertolongan Allah. Mau minum saja. Atau mau makan juga kita pasti membutuhkan pertolongan Allah. Ya, bayangkan kalau kita mau makan, tahu-tahu datang sakit gigi. Bisa makan nggak? Enggak. Atau kita mau minum, tahu-tahu Allah datangkan penyakit kepada kita. Tahu-tahu stroke. Nauzubillah min dzalik. Bisa nggak kita ambil ini? Bisa nggak kita minum? Tidak bisa. Makanya di situ disebutkan di dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi. Ba-nya itu namanya ba mohon pertolongan kepada Allah. Ya, jadi kita tidak bisa makan kecuali ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa minum kecuali ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap saat kita. Berzikir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, baca bismillah, ya. Baca astagfirullah kepada Allah. Ini zikir yang rutin kita baca. Jadi Rasul dan para sahabat itu tidak pernah sepi lisannya dari, kalau lagi bengong nih, lagi nganggur, tidak ada pekerjaan, yang dibaca apa? Astagfirullah. Niscaya Allah akan mudahkan urusan kita. Baca alhamdulillah. Niscaya Allah akan tambahkan nikmat kita. Ya, menunggu di halte atau sedang berkendaraan, ketika menunggu lampu merah selesai, mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah. Niscaya Allah hapuskan dosa kita, niscaya Allah akan tambahkan rezeki kita. Dua itu. Apa? Astagfirullah dan alhamdulillah. Sedang nyelonjor di depan rumah di kursi, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dibaca. Yang disebutkan Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, itu istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Ada di antara kita yang dijamin masuk surga? Acung tangannya. Sudah berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dalam surat ini juga Allah menjelaskan tentang, ya,
perilaku orang kafir yang menghalang-halangi orang di dalam beribadah. Itu orang kafir itu begitu pastinya. Orang kafir itu pasti nggak seneng kalau orang Islam itu bisa beribadah dengan baik. Tidak suka dia kalau orang Islam beribadah. Makanya ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang yanha, menghalang-halangi, melarang, 'abdan, seorang hamba, idza shalla. Ayat ini asbab nuzulnya adalah Abu Jahal yang berkata di kalangan ya orang Quraisy itu, apakah Nabi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Muhammad masih ya istilahnya sujud ruku jengkang-jengking gitu kalau bahasa kitanya, masih sholat ya? Itu jawaban orang-orang, iya masih, Rasulullah sholat, Nabi Muhammad masih sholat ya. Dia bersumpah kalau dia melihat Muhammad ya sholat, niscaya akan aku injak dia, niscaya akan aku benamkan wajahnya di pasir. Itu Abu Jahal bersumpah seperti itu. Setelah dia keliling Ka'bah, betul Nabi Muhammad SAW sedang bersujud ya. Orang-orang yang mengitari Abu Jahal ingin menyaksikan ya, sumpahnya benar nggak dia mau menginjak Nabi, mau membenamkan wajah Nabi ya ke dalam pasir. Ternyata apa? Ketika Abu Jahal ingin mendekat Nabi ya, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu parit di hadapan Abu Jahal yang di dalamnya ada gejolak api dan ada sayap-sayap yang sangat besar, sehingga Abu Jahal mundur sambil menutup wajahnya ya. Itu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, sekiranya Abu Jahal melangkah saja untuk melanjutkan niatnya, maka malaikat akan menjadikan Abu Jahal ya, menyiksa Abu Jahal satu persatu, anggota tubuhnya akan dicabut oleh malaikat ya. Jadi ara'aital ladzi yanha, sikap orang-orang kafir terhadap umat Islam yang mau melaksanakan ibadah itu pasti dihalang-halangi oleh orang-orang kafir ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan dari tafsir Al-Quran surat Al-Alaq ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar Al-Quran, belajar bahasanya, belajar menghafal Al-Quran sampai akhir hayat. Walaupun satu hari satu ayat. Kalau satu hari satu ayat, insya Allah 17 tahun hafiz Quran. Kalau satu hari satu ayat ya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.